Namun ada beberapa kegunaan dari SBU ini juga. Ini sebagai legalitas usaha yang artinya menjadi bukti resmi tadi kalau dia memiliki izin untuk beroperasi di bidang tertentu. Nah, yang kedua itu syarat untuk mengikuti tender. Nah, jadi memang sewajib itu ya, harus ya. Jadi kalau misalnya badan usaha nih, walaupun dia segede apapun ya, sehebat apapun di luar-luaran gitu mungkin, kalau dia nggak punya SBU ini berarti nggak ada apa-apanya bro ya? Ya berarti legalitas usahanya juga diragukan bro. Diragukan. Jadi mungkin di P3SM ini juga bisa kali ya bikin untuk perorangannya sendiri gitu selain untuk badan usahanya pasti kan. PB Talks, ngobrol bareng seputar seluk-beluk dunia konstruksi, sertifikasi, dan regulasi terbaru. Yoi. Halo Sobat PB, selamat datang di episode pertama PB Talks ya. Bareng gue Jo, sama ada rekan gue nih. Gue Aurel. Ada Aurel. Gimana Rel, sehat? Sehat dong, gimana? Lo sehat? Sehat. Tadi kesini macet gak? Lumayan sih, Lumayan, panas banget hari ini. Panas. Kita hari ini sama siapa Rel kira-kira Rel? Nah hari ini kita kedatangan bintang tamu yang bakal bantu kita atau ngebahas seputar-seputar yang lagi tren atau yang lagi Apa update. tuh yang tren tuh? Tentang dunia sertifikasi yang pastinya dan regulasi-regulasi terbaru. Oh, jadi kita sama siapa sekarang nih? Kita kenalin aja kali ya kak. Kenalin aja langsung. Langsung aja. Jadi kita hari ini sama Febrizon, ya kan? Halo, selamat siang Jo sama Aurel. Hai, Gimana siang. keadaannya hari ini? Aman bro, gimana Aman ya bro? bro ya? Siap, aman. Ya kebetulan tadi ya lo tau lah daerah Jakarta Utara apalagi Pluit macetnya kan luar Oke. biasa ya. Apalagi Panas kalau ya? gua datang jam-jam segini nih. Iya. Nah tapi Rel, bro, kayaknya Gue belum kenalin diri nih bro. Udah langsung lukat enggak, aja. tadi kan baru Gue baru intermezzo loh. enggak kan udah dikasih tahu. Oh udah ya. Kan Oke. dikasih tahu. Ya gue kenalin ya. Gue Yoi. MHD Febrizon, biasa dipanggil Oke. Febri. Nah gue di sini sebagai ketua pelaksana dari LSBU, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, yaitu ASKOM, Aspeknas Konstruksi Mandiri. Nah jadi lu kalau punya rekanan-rekanan yang di bidang kontraktor atau perusahaan, lu bisa tuh ngurus SBU-nya di LSBU ASKOM, Aspeknas Konstruksi Mandiri bro. Sedikit dari gua. Cepet nggak? Oh tapi ntar aja kita bahasnya ya, bentar Iya. aja. Nah tapi sebelum kita mulai nih Rel, bro Febri, ya, gue panggilnya bro aja ya. Bro aja bro. Ini kan abis panas-panasan ya pada Iya ya. benar. panas Kayaknya banget. enak nih kalau minum. Betul. Bro Febri suka kopi? Gue suka sih bro, harus tuh Kopi. kopi. Kalau Aurel? Aku non coffee aja kak. Non coffee, boleh ya? Yuk Mas, boleh minumannya Mas. Nah, mantap. Makasih. Yes. Ini apa nih bro? Nah, jadi Sobat Pebi, ini tuh minumannya namanya Cari Kopi. Thank Ini brand dari P3SM ya Rel ya. Betul banget. Boleh kasih tahu Rel di mana tempatnya Rel? Jadi Cari Kopi ini ada di lantai 1 di lobi utama kita. Jadi buat teman-teman yang ke P3SM Pusat bisa banget pesen ke Cari Kopi ini. Enak Cari banget Kopi. teman-teman. Baristanya ganteng ya katanya ya. Yoi. Iya nggak? Betul Bener nggak? banget. Iya. Gua sikat ya, dibuka Bro, ya? aja, bro. Gua Yoi. sikat ya? Yoi. Nah mungkin untuk permulaan nih, LSBU Askom itu apa bro? Nah tadi gua udah jelasin nih Jo. Mungkin lu belum nyimak nih. Iya, tapi Jadi- enggak maksudnya kan itu kan cuman ngasih tahu namanya Ya. Askom, Aspeknas Konstruksi Ya. Mandiri. Nah, lebih detailnya dong, Bro. Ya, jadi LSBU itu adalah lembaga sertifikasi badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan sertifikasi untuk badan usahanya. Nah, output dari apa yang diproses di LSBU itu adalah SBU, yaitu sertifikat badan usaha. Nah, sebenarnya sertifikat badan usaha ini adalah dokumen resmi yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan itu telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan usaha di sektor atau bidang tertentu. Nah, jadi buat badan usaha yang pengen mendapatkan proyek-proyek strategis, proyek-proyek besar, nah itu wajib banget tuh harus sudah mempunyai SBU atau sertifikat badan usaha ini, bro. Oke. Nah, itu tadi wajib kan bahasanya. Ya, wajib, bro. Nah, kalau misalnya kita nyenggol dikit nih ke regulasi mana sih yang mengharuskan ini
wajibnya ini tadi di mana tertulisnya? Ya itu sebenarnya udah banyak ya bro regulasi yang mengatur itu, yaitu ada di Permen 5, di PP 14, ada di SK Dirjen 144 terkait proses sertifikasinya bagaimana. Nah Oke. itu sebenarnya udah dijelaskan juga bro. Berarti sertifikasi badan usaha ini cukup penting untuk badan usaha ya? Nah iya, jadi SBU ini penting dimiliki oleh si badan usaha bro, karena yang seperti gue bilang tadi ini sebagai dokumen resmi yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan itu memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan di bidang tertentu. Namun ada beberapa kegunaan dari SBU ini juga, ini sebagai legalitas usaha yang artinya menjadi bukti resmi tadi kalau dia memiliki izin untuk beroperasi di bidang tertentu. Nah yang kedua itu syarat untuk mengikuti tender. Nah wajib Oke. nih bagi perusahaan yang ingin mengikuti proyek pemerintah atau swasta ini membutuhkan yang namanya sertifikat dari badan usaha ini. Terus yang ketiga itu meningkatkan kredibilitas dari si badan usaha itu. Perusahaan dengan SBU lebih dipercaya oleh klien dan mitra bisnis. Selanjutnya mungkin ada beberapa kegunaan lagi seperti mempermudah perizinan lainnya, yaitu SBU ini juga sering dijadikan syarat dalam mengurus dokumen lainnya seperti SIUJK atau Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi. Nah mungkin itu bro kegunaannya bro. Ya, SIUJK tadi itu mungkin sekarang namanya sertifikat standar ya? Ya Ya, sertifikat udah ganti standar. nama Ya. ya. Ini gue tahu dikit-dikit nih Iya. karena sering baca-baca juga, browsing-browsing. Ya, Nah, jadi betul, memang bro. sewajib itu ya, harus ya. Jadi Iya. kalau misalnya badan usaha nih, walaupun dia segede apapun ya, sehebat apapun di luar-luaran gitu mungkin, kalau dia nggak punya SBU ini berarti nggak ada apa-apanya ya bro ya? Ya berarti Gitu. legalitas usahanya juga diragukan bro. Diragukan. Ya. Nah, Aurel ini ada nggak teman-temannya nih yang punya perusahaan, suruh aja buat? Ada, paling kayak rekan-rekan perorangannya. Biasanya untuk syarat SBU juga kan perlu untuk tenaganya ya di dalam kalau nggak salah ya Kak Febri ya. Jadi mungkin di P3SM ini juga bisa kali ya bikin untuk perorangannya sendiri gitu selain untuk badan usahanya pasti kan. Dan sebagai syarat utama juga nggak sih Kak? Oh iya, mungkin yang dimaksud Aurel ini perorangan ini bukan bukan badan usaha yang sifatnya perorangan ya, tapi Bukan. lebih ke TKK-nya ya. Ya tenaganya. Persyaratan untuk Betul, mengurus ya. Ya, gitu. seperti yang dijelaskan si Aurel tadi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh badan usaha. Nah, yang pertama tadi disinggung si Aurel itu terkait TKK, tenaga kerja konstruksinya. Nah, itu emang setiap TKK itu wajib memiliki SKK untuk PJT dan PJSKBU-nya. Jadi di PT GSM ini kayaknya bisa juga ya untuk ngurus SKK ya untuk personil ya. Ya bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, nanti mungkin kalau Bro Febri nih ada teman-teman yang mau buat ini apa namanya, mau buat sertifikat badan usaha. Terus tapi dia punya orang tapi dia belum punya sertifikat, mungkin bisa direkomendasiin ke kita ya Rel ya? Iya betul, Iya bisa kan? proses ke kita. Iya. Ya bisa Gitu. nanti jika ada badan usaha itu ada personil atau tenaga kerja konstruksinya itu belum tersertifikasi, yang mana kita tahu PJT dan PJSK itu kan harus mempunyai SKK ya sesuai dengan Betul. ketentuan yang berlaku. Ya, Nah itu ya, nanti kita akan mengarahkan untuk memproses ke LSP yang terlisensi. Nah gitu. Apalagi nanti nih ada gue juga pernah lihat flyernya PT GSM ini banyak LSP ya di sana ya. Wah, Hampir is- semua klasifikasi punya ya. Lengkap dong. Lengkap ya. bisa dibilang gitu ya. Kita nggak mau sombong Lumayan. tapi iya. Bro. Oh, Iya. Iya. Nah, dari tadi kan kita bahas SBU ya. Betul. Kita bahas TKK dan sebagainya. Ya. Syaratnya apa, Bro? Kalau boleh tahu. Ini kan soalnya kan Kayaknya cukup Kayaknya- rumit iya, deh, ribet benar. gitu. Sebenarnya kalau kita memahami regulasi yang ada dan alur prosesnya itu bagaimana, itu bukan menjadi sesuatu yang rumit ya. Selain dari dokumen administrasi yang diperlukan oleh si badan usaha itu, ada beberapa kriteria nanti yang akan menjadi penilaian dari untuk pengajuan SBU itu. Yang pertama itu ada kriteria penilaian dari penjualan tahunan. Nah itu untuk kualifikasi menengah dan besar itu wajib harus ada penjualan tahunan. Artinya dia harus punya pengalaman. Tapi Oke. tidak dipersyaratkan untuk kualifikasi kecil ya. Kenapa tuh? Ya karena kualifikasi kecil ini kan hanya untuk perusahaan-perusahaan baru nih. Oh, yang dia belum anggapannya punya, baru-baru iya, ya. baru dia belum punya Oke. penjualan tahunan, otomatis dia harus punya kecil dulu. Ketika dia sudah mempunyai penjualan tahunan, baru nanti dia bisa naik kualifikasi ke kualifikasi menengah. Berarti perusahaan Nah, baru itu Bentar bikin dulu, SBU jangan kecil dipotong dulu. Ini ada Oke. beberapa persyaratan lain yang belum gue bacain nih. Oke. Oh, ada ya? Ada banyak, Oh, banyak. bro. Ada beberapa kriteria penilaian yang menjadi penilaian saat LSBU melakukan penilaian kepada badan usaha. Tadi kan sudah kita singgung terkait penjualan tahunan.
Yang kedua ada kemampuan keuangan, nah itu Oke. juga diatur. Terus ketersediaan TKK yang tadi di Iya, awal kita betul. bahas. Nah jadi TKK itu ada PJBU, PJT dan PJSKBU. Terus ada juga persyaratan penilaian itu terkait peralatan konstruksi. Jadi setiap subklasifikasi itu ada persyaratan peralatan yang harus dipenuhi oleh si badan usaha. Dan selanjutnya penerapan SMAP, SMAP, sistem manajemen anti suap. penyuapan, Anti betul. suap, ya. Nah yang terakhir, setiap badan usaha yang akan mengajukan permohonan SBU itu sudah harus mempunyai KTA asosiasi badan usaha yang terdaftar di LPJK, bro. Nah itu yang menjadi kriteria penilaian dari untuk pengajuan SBU. Di samping dari persyaratan administrasi ya, seperti akta legalitas, ada neraca itu kan masuk di kemampuan keuangan. Terus ada KTA tadi, ada persyaratan-persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh si badan usaha juga. Iya. Nah, kalau LSBU Aspeknas Konstruksi Mandiri tadi ya. Iya. Nah, ini kan harus punya KTA tadi. Iya. Menyinggung sedikit ke situ ya. Hmm. Itu apakah dia orang, kalau misalnya ada yang mau buat nih, apakah orang itu, si perusahaan itu harus dari asosiasi Aspeknasnya juga atau boleh dari asosiasi mana aja? Oh iya. Jadi untuk KTA itu Oke. KTA asosiasi badan usaha itu kan bisa dari KTA asosiasi lain. Oh, bisa Tidak dari yang harus lain ya? dari Aspeknas sendiri. Oke. Jadi LSBU di sini itu tidak boleh mengkotak-kotakan dia dari asosiasi mana gitu. Oke, terbuka untuk semua ya. Free Terbuka for untuk all. semua asosiasi yang mau mengajukan SBU. Oke, tapi itu nggak ada saling sikut menyikut ya antara asosiasi A dan asosiasi B. Karena misalnya gini nih, kayak misalnya gue punya perusahaan, Ya. terus gue punya KTA dari asosiasi yang lain, terus gue buat di SBU-nya di LSBU-nya Bro Febri nih. Ya. Nah, itu nggak akan jadi masalah ya di asosiasi yang gue punya KTA. Oh nggak ada masalah bro. Nggak ada masalah Karena yang penting syaratnya terpenuhi dulu. Dia Syarat. harus mempunyai KTA asosiasi badan usaha itu. Oke. Terlepas dari manapun dia asosiasinya, yaitu kita tidak akan ada yang namanya keberpihakan. Karena kita Oke. di LSBU setiap personel itu ada namanya menandatangani yang namanya tuh imparsialitas atau ketidakberpihakan itu. Gitu bro. Oke. Keren ya. Oh iya dong. Jadi itu berapa lama prosesnya bro biasanya bro? Kalau misalnya anggap aja lah, gue punya perusahaan, datanya gue semua udah valid gitu ya, gue punya data nggak ada yang salah, nah gue kasih nih ke Bro Febri. Nah biasanya dia berapa lama tuh terbitnya? Ya selama lu persyaratan lu penuhi semua, dokumen lu lengkap, itu misalnya lu dinyatakan dokumennya lengkap oleh tim tinjauan Oke. dan badan usahanya itu melakukan pembayaran di hari ini, itu bisa paling cepat itu di malam hari udah cetak bro, atau paling lamanya besok. Karena kita di LSBU Aspeknas ini mempunyai aplikasi yang terintegrasi dengan web-web dari kementerian gitu. Jadi kita lebih cepat prosesnya. Keren ya. Iya. Keren Berarti ya Askom ini ya. ini ya trik ngajuin ke LSBU Aspeknas Konstruksi Mandiri ini lumayan cepat berarti ya. Cepet Berarti tips and trik untuk pengajuan SBU biar lancar tuh kayak yang tadi Kak Febri udah jelasin ya. Gimana Selama tuh? datanya sesuai dan semuanya udah sesuai regulasi dan juga sesuai dengan syarat dasar, berarti udah tinggal proses aja. Iya tinggal Yang langsung kirim gas berkas ya. gitu. Nggak nyampe 24 jam tadi berarti ya. Wow. Satu hari Iya, jadi selama lu berarti. dokumennya lengkap, persyaratan dari kriteria penilaian tadi lu bisa udah penuhi semua, itu ya bisa terbit di hari itu juga, bro. Terbit di hari Iya. itu juga. Ketika dokumen lu dinyatakan lengkap oleh tim tinjauan dan si badan usaha itu sudah melakukan pembayaran, ya itu paling lama itu kita malam itu udah terbit. Malamnya ya. Malamnya udah terbit. Nah, kecepatan dari proses kita ini tidak terlepas dari ketelitian dari penilaian dari kriteria yang ada. Tetap teliti itu. Tetap teliti. Kita mengacu kepada regulasi. Jadi nggak ada lu, Bro Febri tolong dong badan usaha gua nih kurang nggak ini, boleh gue ya? lewatin dulu. Oh, itu Nggak nggak bisa, boleh ya? nggak bisa bro, Nggak boleh. nggak boleh. Berarti semuanya tetap Ya. sesuai dengan alurnya, dengan Ya, jalannya. Ya, jadi harus sesuai dengan alur dan regulasi yang berlaku. Karena LSBU ini nanti itu akan dimonef oleh LPJK. Jadi kalau ada temuan ya tetap yang menjadi yang mendapat punishment ya LSBU-nya gitu. Jadi kita menjaga standar yang ada sesuai dengan panduan mutu yang sudah dibuat oleh LSBU Askom itu, bro. Tadi kan ada bicara sedikit tentang sistem yang udah digital itu ya bro ya. Ya. Tadi kan berarti kan si pemohon, kita bahasnya pemohon ya berarti ya. Betul. Badan usaha, bro, pemohonnya. Iya badan usaha. Jadi si pemohon ini harus
melakukan input di OSS tadi. Nah lalu nanti misalnya nih gue punya perusahaan, terus gue mau ngajuin, itu gue input sendiri di OSS. Ya, jadi untuk permohonan itu seharusnya kan karena si badan usaha ini yang memegang akun OSS-nya, ya harus si badan usaha ini yang melakukan proses input sertifikasi itu di badan usaha. Iya, Sorry, di OSS-nya. Oke. Nah, nanti di OSS itu akan masuk lagi ke web dari LPJK ya, namanya portal perizinan. Nah, di situ lu nanti diminta untuk melengkapi semua persyaratan sesuai dengan regulasi yang ada, bro. Gitu. Nah, tapi kan yang menjadi isu sekarang itu kan banyak badan usaha yang tidak teredukasi dengan regulasi yang ada gitu. Nah, ini itu. peran konsultan untuk membantu si badan usaha. Oh, itu justru peran konsultan Iya, ya? bisa. Oke. Kan banyak konsultan-konsultan konstruksi yang bisa bantu untuk proseskan sertifikat badan usaha, proseskan tentang pemenuhan terkait sistem manajemen anti penyuapan tadi. Oke. Gitu. Nah, bicara sedikit terkait itu tuh, bro. Iya. Terkait syarat tadi ya. Hmm. Nah, ini kan misalnya ada orang dia mau hijrah bahasanya ya mungkin ya. Dari sebelumnya mungkin dia nggak pernah main di konstruksi gitu ya. Belum Tiba-tiba tahu lah ya. tiba-tiba mau ke konstruksi. Ya. Persyaratannya itu bisa dicek gimana sih, bro? Persyaratan itu untuk proses sertifikasi itu banyak regulasi yang mengatur, bro. Yang pertama itu ada di PP 5, ada di Permen 6, dan sekarang itu yang paling terbaru itu ada di Permen 8 relaksasi ya. Permen Dan- 8 relaksasi. Iya, Oke. dan itu persyaratan tuh juga ada di SK Dirjen 144. Nah, nanti tuh bisa dicek di sana. Nah, yang terkait paling valid? pemenuhannya. Yang paling valid, yang paling terbaru ya Permen 8 relaksasi dan SK Dirjen 144 itu, bro. Oke, jadi kalau misalnya gue mau buat SBU, Ya. gue tinggal ngelihat dua acuan tadi, Ya, si ya. Permen 8 relaksasi sama SK Dirjen SK 144. 144. Tapi lu kalau nggak mau baca regulasi kan, kalau baca regulasi nih lu Agak repot. jelimet nih karena banyak yang harus lu Benar, tahu benar. ini. Lu bisa main aja nanti ke webnya LSBU Aspeknas Konstruksi. Oh, ada ya? Di sana tuh ada, bro, tentang tata cara proses sertifikasinya bagaimana, persyaratan apa yang harus dipenuhi badan usaha, di situ sudah ada. Jadi tinggal badan usaha ikutin aja sesuai dengan apa yang ada di web LSBU. Itu sudah mengacu dengan regulasi yang terbaru. Berarti di link itu udah ada rinciannya lah ya. Jadi kita Ya. nggak usah baca permen Ya. atau aturan yang terlalu Ya. panjang itu ya. Betul. Udah lengkap, Oke. Rel. Lengkap. Oh, mantap Ini bisa juga jadi ya. contoh juga nih buat kita, Rel, kayaknya. Rel. Iya, Iya biar nggak sih? lebih lengkap, Iya. lebih teratur ya nggak sih? Benar. Nah, jadi setiap LSBU itu harus mempunyai sistem informasi sih untuk informasi publiknya. Jadi, itu keharusan juga. Keharusan Ya? sih, Keharusan. keharusan. Oke. Berarti singkatnya ini adalah kalau di sektornya SBU sendiri itu berarti SBU adalah tanda pengenalnya badan usaha yang sudah layak karena memenuhi standar kualifikasi yang diakui ya. Ya, betul. Terus juga SBU ini tentunya mereka bisa lebih dipercaya secara kualifikasi dan terjamin. Ya. Oke. Nah, itu kan tadi permohonan baru tuh, bro. Ada lagi nggak sih, Rel, terkait permohonan baru yang Iya. kita mungkin? Oh iya, SBU ini kan ada kelewatan. masa berlakunya ya Kak. Kira-kira berapa lama tuh masa berlaku sejaknya dia terbit gitu? Oh iya. Jadi masa berlaku SBU itu 3 tahun. 3 Jadi, tahun? Ya. Jadi setelah dia 3 tahun itu masa berlakunya habis. Nah, jadi di aturan itu juga dibunyikan tuh bahwa perpanjangan SBU itu paling lambat itu dilakukan 1 bulan sebelum masa berlakunya habis. Jadi jangan tunggu habis dulu masa berlakunya baru lu lakukan perpanjangan, bro. Nah, nanti lu bakal kena sanksi administrasi tuh badan Sanksi usaha tuh. administrasi. Iya. Itu berupa apa Oke. biasanya, bro? Hah? Berupa apa? Ya, sanksi administrasi ini bisa dikenakan daftar hitam badan usaha lu, bisa dikenakan. Itu tergantung ini ya berarti ya, tergantung LSBU-nya berarti. Bukan. kebijakannya? Bukan, itu Bukan. kebijakan itu tuh diatur di PP nomor 5 tahun 2021, bro. Ada. Ada di PP, Ada bro. aturannya ternyata. iya. Hebat ya. Oke. Nah, gue bacain ya. Coba, Ini coba, di coba. PP nomor 5 tahun 2021 itu di pasal 428 ya. Mm-mm. Pelaku usaha yang mendapat sanksi administrasi berupa pencabutan SBU konstruksi masuk dalam daftar hitam perusahaan, termasuk PJBU dan PJTBU-nya, bro. Wah. Jadi bukan hanya badan usaha, TKK lu juga akan masuk daftar hitam. Loh, berarti semuanya akan bisa dipakai dong ke depan. Iya, selama 3 tahun itu. Gue baca lagi nih pasal lanjutannya nih. Coba, Pasal 2. boleh. Pelaku usaha yang mendapat sanksi administrasi berupa pencabutan SBU konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tadi, Oke. itu paling cepat itu baru dapat melakukan permohonan perizinan berusaha itu paling cepat 3 tahun, bro. Jadi totalnya 6 tahun. Bukan. Oh, jadi 3 tahun dia Iya. dibekuin, habis itu di situ dia baru boleh buat Ya, lagi. ya, jadi misalnya badan usaha lu nih
perusahaan nih, Aha, dia nggak ngecek nih dokumennya, tahu-tahu pas dia mau lelang habis nih masa berlakunya nih. oke. Terus sesuai dengan ketentuan yang berlaku kan perpanjangan SBU itu kan dilakukan paling lama itu 1 bulan sebelum masa berlaku SBU-nya habis. Berakhir. Ya setelah masa berlakunya habis itu badan usaha lu nanti tuh kalau sesuai dengan PP nomor 5 tuh akan dikenakan sanksi administrasi. Nah ketika badan usaha lu itu dicabut dan kena sanksi administrasi, itu badan usaha itu baru bisa mengajukan atau melakukan permohonan perizinan berusaha paling cepat tuh 3 tahun setelah perizinan berusahanya itu dinyatakan dicabut. Wah, ini kelam juga dong berarti Iya. Rel, ya? Jadi kalau SBU-nya udah mau habis, kita harus buru-buru melakukan perpanjangan ya. Kalau enggak nanti dapat sanksi-sanksi yang tadi dijelasin ya. Iya. Iya, Jadi itu- badan usaha tuh Oke. harus aware, harus ngecek dong gitu. Itu cukup berbahaya juga ya bro ya. 3 tahun. Let's say nih, gue telat nih dengan ya segala macam lah. Permohonannya Ya gitu, segala lupa macam atau alasan gimana. gitu, lupa atau apa gitu kan. Nah, tiba-tiba SBU gue dicabut nih, sanksi administratif tadi ya. Ya. Nah 3 tahun perusahaan gue nggak jalan kan gue bangkrut bro. Iya, Iya nggak Rel? betul. Apalagi TKK-nya katanya tadinya juga kena sanksi Iya. kan, Iya, kena blacklist gitu. Jadi kalau kita bicara tentang sanksi administrasi itu di SK Dirjen 144 itu di pasal 415 itu ada beberapa sanksi yang administrasi yang bisa dikenakan kepada badan usaha. Yang pertama itu adalah peringatan tertulis. Nah, peringatan tertulis ini yang sedang berjalan sekarang ya di web LPJK, di webnya ketidaksesuaian persyaratan. Jadi ada beberapa badan usaha yang tertayang di sana terkait si badan usaha ini belum melakukan pemenuhan terkait sistem manajemen anti penyuapan dan TKK yang habis masa berlaku. Nah, Oke. jadi ini baru diberlakukan untuk badan usaha yang kualifikasinya besar. Jadi untuk kualifikasi besar yang TKK-nya habis masa berlaku atau dia belum memenuhi pemenuhan sistem manajemen anti penyuapan, nah itu akan masuk ke dalam daftar ketidaksesuaian di web LPJK itu. Nah itu termasuk dalam peringatan tertulis. Oke. Nah terus selanjutnya nanti mungkin kita akan bahas ya peringatan tertulis ini lebih detail. Boleh, ya, boleh, mungkin ya. boleh, boleh. Nah, Tapi selanjutnya- ini di breakdown dulu coba. Ada pengenaan sanksi administratif. Ya, itu ada pengenaan sanksi administratif itu berupa denda ya. Terus selanjutnya ada penghentian sementara kegiatan berusaha. Nah, jadi penghentian kegiatan sementara berusaha ini nih maksudnya adalah pembekuan. Pembekuan. Ya, jadi SBU itu tetap aktif tapi dalam masa pembekuan. Jadi ketika dalam masa pembekuan itu yang pertama si badan usaha itu tuh tidak bisa melakukan pengikatan kontrak dengan penyedia jasa. Sama Berarti aja nggak bisa badan- kerja dong. Iya, badan Iya. usahanya nggak bisa ikut lelang atau tender Nggak ya. bisa. Nah, Oke. tapi bagi badan usaha yang sudah menang tender atau berkontrak, tiba-tiba di tengah jalan waktu proses pelaksanaan proyeknya tiba-tiba badan usaha dibekukan, Oke. itu masih bisa tetap melanjutkan. Masih bisa. Masih bisa. Dia Berarti tidak untuk bisa yang baru. pengikatan kontrak itu udah tidak bisa atau mengajukan proyek ke Pokja itu udah nggak bisa. Hmm. Nah, ini yang paling fatal nih masuk ke dalam daftar hitam, blacklist yang saya bilang tadi. Jadi ketika dia masuk ke dalam daftar hitam itu ada sanksi bahwa si badan usaha itu baru bisa menjalankan proses atau mengajukan permohonan perizinan berusaha itu paling cepat 3 tahun sejak pengenaan sanksi itu. Nah, yang masuk ke dalam daftar hitam itu bukan hanya badan usahanya, tapi PJBU dan PJTBU ini akan masuk ke dalam daftar hitam itu. Nah, selanjutnya sanksinya yaitu pencabutan perizinan berusaha. Gitu, Bro. Dicabut. Dicabut. Berarti syarat untuk perpanjangan ini rumit gak sih, Pak Febri? Sebenarnya untuk syarat perpanjangan itu nggak rumit sih sebenarnya ya. Ya tergantung si badan usaha ini ngecek nggak dokumennya. Nah, biasanya perusahaan yang baik itu dia akan bikin table terkait proses subklasifikasi yang dia miliki. Jadi di sana ada deadline kapan masa berlakunya habis, ya harus ada satu orang yang melakukan pengecekan terhadap itu. Jadi dipastikan jangan menunggu sertifikat itu habis masa berlaku baru dia sibuk perpanjangan karena itu udah tidak akan mungkin ya. Nah, jadi sesuai dengan aturan tadi paling lama itu dilakukan 1 bulan sebelum masa berlakunya habis. Nah, jadi 1 bulan. ya paling lambat itu. Nah, jadi boleh 3-4 bulan sebelum masa berlakunya habis dia sudah bisa melakukan perpanjangan. Nah, untuk melakukan perpanjangan itu ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh si badan usaha. Apa aja tuh kira-kira? Nah, yang pertama itu ID izin itu harus aktif tuh, tersedia di OSS dan status terakhirnya itu 50. Jadi status 50 ini artinya adalah statusnya disetujui.
Nah, pastikan itu bisa dicek di Spektrum, masukin ID izinnya, itu nanti bisa dicek statusnya apa. Nah, pastikan ID izinnya itu harus aktif. Nah, yang kedua, NKU yang dipilih adalah yang sudah terbit SBU, sehingga ID izin perpanjangan ini sama dengan ID izin sebelumnya. Oke. Nah, NKU ini nomor kegiatan usaha. Oke. Jadi pastikan udah terbit. Namanya perpanjangan kan ini yang sudah habis masa berlaku Iya, gitu. iya. Nah, yang ketiga itu dalam hal status masih dalam proses perubahan, maka LSBU harus menyelesaikan perubahan. Nah, kan banyak nih badan usaha yang melakukan perubahan-perubahan, entah itu terkait TKK, neracanya, NPWP atau yang lain-lainnya, atau perubahan terkait pemenuhan sistem manajemen anti penyuapan atau pemenuhan peralatan. Nah, itu dia harus berkoordinasi dengan LSBU yang melakukan proses sertifikasi itu untuk menyelesaikan perubahannya. Kita balik ke poin 1, ID izin harus aktif dan tersedia dan statusnya itu adalah status 50. Status 50. Iya, Nah, status ini ada disetujui. sampai berapa, Bro? Status ini kalau kita breakdown ada banyak, Bro. Ada banyak. Ada banyak. Mungkin nanti boleh ditampilkan ya Nah, iya, boleh. oleh tim kreatif table-table. Status 10 itu artinya apa? Status 20 itu artinya apa? Ya, Nah, gitu. karena Sebelum menyinggung terlalu jauh ya, untuk ini kan misalkan ya temen aku ada perusahaannya mau perpanjang SBU-nya. Misalkan dia proses di LSBUA, tapi dia nggak mau di LSBUA lagi, mungkin karena agak ribet atau lama, terus mau pindah ke LSBUB. Itu bisa nggak kira-kira kalau untuk perpanjangan sendiri gitu? Itu boleh banget. Jadi contoh dia proses permohonan barunya itu di LSBUA, terus karena satu dan lain hal dia mau pindah ke LSBU Aspeknas Konstruksi ya. Itu Iya, boleh mungkin. banget. Atau ke LSBU lain itu boleh banget. Boleh banget. Gak ada Berarti masalah. nggak harus perpanjangan di tempat dia bikin awal gitu ya Itu kayak. nggak harus. Untuk KTA sendiri itu gimana untuk kalau perpanjangan? Ya kalau untuk perpanjangan kan jelas ya itu menjadi persyaratan juga. Jadi KTA itu harus mempunyai KTA badan usaha ya. Nah itu harus dipastikan juga saat proses perpanjangan itu KTA yang diajukan tuh masih aktif masa berlaku KTA-nya. Berarti kalau nggak aktif KTA-nya bikin baru atau lanjut lagi dari yang lama? Boleh diperpanjang di asosiasi sebelumnya atau kalau dia mau pindah ke asosiasi lain ya diurus permohonan KTA-nya di asosiasi yang dia pilih. Gitu. Oh, berarti sekarang itu ini ya, mudah ya? Mudah, Bro. Enggak terkotak-kotak ini harus gini, enggak terlalu kaku gitu Ya. Iya, Jadi kita antar asosiasi dengan LSBU itu saling bersinergi lah. saling bersinergi. Nah, tadi pencabutan bukan pencabutan dong. Apa namanya? Tadi permohonan baru udah, permohonan baru, perpanjangan udah, sekarang perubahan nih, Bro. Nah, misalnya nih gue punya perusahaan di tengah jalan tiba-tiba si tenaga ahli gue mati, meninggal satu. Ya kan? Ya. Ini amit-amit ya tapi ya. Tapi maksudnya gitu. Berarti harus dirubah dong. Enggak, Bro, lo harus kuburin dulu tenaga ahli yang mati itu, iya. baru lakukan perubahan. Jangan ditinggal dong. Jangan ditinggal, lo kuburin dulu dong. Iya. Nah, ini maksudnya next stepnya untuk SBU tadi. Sorry, intermezzo, Bro. Iya. Nah, jadi ketika ada pergantian TKK, entah itu karena tenaga kerja konstruksinya itu meninggal atau dia sudah tidak bekerja di badan usaha itu nanti badan usaha bisa mengajukan perubahan non-assessment melalui OSS-nya. Jadi nanti ketika di OSS itu ada 3 pilihan nanti yang bisa dipilih oleh si badan usaha. Yang pertama tadi permohonan baru sudah kita singgung. Nah itu ada perubahan. Nah ada satu lagi nanti perpanjangan. Nah, jadi silahkan dipilih sesuai dengan substansinya aja. Kalau lu mau melakukan perubahan ya pilih menu perubahan. Nah nanti lu tinggal ubah aja di portal sesuai TKK yang baru. Repot nggak, Bro? Enggak sih, Bro. Selama itu karyawan dari badan usaha itu sih nggak repot ya. Lu tinggal ngajuin, datanya lu ada, dan pastikan juga TKK ini mempunyai SKK sesuai dengan regulasi yang berlaku ya, gitu. Nah nanti itu akan dicek lagi oleh si asesor badan usaha juga untuk dicek tetap, Bro, kesesuaiannya. Berarti perubahan juga harus sesuaikan gitu ya dengan aturan, regulasi, alurnya semua sama ya. Betul. Berarti OSS ini keren juga ya Kak, bisa bikin permohonan baru, perpanjangan sampai perubahan sendiri gitu loh. Keren, itu berarti punya udah pemerintah digital ya. banget. Itu punya pemerintah ya, Rel? Punya pemerintah, keren banget sih. Tapi ada satu pertanyaan nih, Bro. Apa tuh, ini Bro? mungkin akan di luar topik ya. Boleh dijawab, boleh enggak nih sebenarnya? Oke. Selama perjalanan Bro menjadi ketua pelaksana nih. Ya. Kan?
pernah nggak ketemu perusahaan yang aneh-aneh, Bro? Yang nakal lah istilahnya Iya. ya, yang nggak ngikuti aturan atau ada curang-curangnya dikit gitu. Nah, misalnya ada nih. Ah. Langkah Bro dan tim apa nih? Tolak. Langsung tolak. Tolak lah kalau dia nggak mau penuhi persyaratan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tolak. Langsung tolak. Iya, Jahat dong, Bro. bukan jahat bro, kita Jadi? menegakkan regulasi bro. Oke, jadi harus taat regulasi. Ya, jadi kita harus punya integritas dong. Oke. Emang kita mau disuruh-suruh badan usaha, tolong dong pak, gini gitu. Ya Iya. kita tolak. Selama dokumen lu nggak lengkap dan Oke. permohonan yang lu ajukan itu tidak sesuai dengan regulasi, ya permohonan lu Oke. pasti akan ditolak oleh tim tinjauan. Orang ditolak ya. Iya. Tapi kan rel itu kan tadi itu kan jawaban untuk apa yang akan dilakukan. Betul. Tapi pernah nggak bro? Pernah maksudnya gimana ya bro? Pernah ada nggak yang kayak gitu maksudnya? Pernah terjadi nggak tuh? Iya, ada yang nakal-nakal, ada yang bandel lah, ada yang berbahaya. Selama ini nggak ada sih bro, kita langsung tolak aja. Jadi udah stop, lu penuhi. Kalau lu mau ngajukan lagi, lu ya penuhi sesuai dengan catatan penolakan yang Oh, sudah nggak ada ya? diberikan oleh tim Nggak tinjauan. ada yang Iya, sampai nggak ada, ini ya lolos ya. nggak ada. Keren. Berarti emang LSBU Waskom ini top nih. Rel. Ya, jadi gini bro, ada beberapa kali pengecekan yang kita bahasa awam ya, pengecekan ya. Jadi permohonan masuk itu akan dicek oleh tim tinjauan. Oke. Tim tinjauan itu mengecek ada atau tidak dokumennya. Oke. Nah, jadi setelah dinyatakan lengkap, baru nanti masuk ke dalam tahapan pembayaran dan penandatanganan perjanjian sertifikasi. Nih tapi kan ini semua dilakukannya by ini ya LSP, apa LSBU. namanya? By aplikasi. By aplikasi. Iya, by aplikasi. Nah, cara memastikannya gimana, Bro? Maksudnya cara memastikan Ya apa nih? Bro? misalnya cara memastikan Datanya bahwa orang benar nggak, betul. sesuai enggak gitu. Ya itu tim-tim kita sudah dilatih sih bro dengan pemahaman dan regulasi yang berlaku. Jadi mereka punya kompetensi yang sangat bagus terkait pengecekan dari tim tinjauan itu. Nah gue lanjut nih bro. Oke. Jadi setelah lolos dari tim tinjauan, Oke. maka masuk kepada pembayaran dan perjanjian sertifikasi di sana. Mhm. Nanti asesor akan ngecek lagi nih. Nah asesor yang mengecek di sini ini adalah asesor badan usaha. Itu dia baru masuk ke dalam substansinya. Oke. Ya, jadi yang di awal kita bahas ada kriteria penilaian tadi Ya. tentang penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan TKK, peralatan pemenuhan peralatan konstruksi, sistem manajemen anti penyuapan tadi itu akan dicek lagi oleh asesor. Berarti double check gitu ya dari Double tim check. peninjauan. Belum selesai di asesor. sana. Oh, Belum selesai Ada di sana. lagi? Ada lagi. Nanti setelah dari asesor itu akan ada namanya tim komtek, komite teknis. Tugasnya apa tuh? Nah kalau jadi boleh tahu? komite teknis itu nanti ngecek lagi nih, akan ada rapat nih antara komtek nih untuk mengecek hasil dari kerja si asesor ini. Apakah jadi segini bro, asesor itu hanya bisa memberikan rekomendasi. Oke. Dia Yang memutuskan? kompeten atau belum kompeten. Oke. Yang memutuskan nanti itu adalah tim komtek, komite teknis. komite teknis Ya. tadi. Setelah komite teknis menyatakan oke ini berkasnya kompeten, nah baru nanti ketua pelaksana memberikan rekomendasi, memberikan keputusan terkait hasil keputusan dari komteknya tadi. Barulah sertifikat bisa diterbitkan. Baru terbit. Ya, jadi ada beberapa kali cek di sini. Jadi ya kalau main-main ya di pintu pertama aja dia udah ketendang bro. Jadi nggak akan bisa ya. Ya. Nah itu teman-teman kalau misalnya ada yang mau bandel-bandel di Askom nggak bisa. Sudah Ya teratur. saya rasa sih semua LSBU menerapkan hal yang Oh seperti semuanya ini ya. Iya. semuanya nggak bisa Karena ya. itu ada pertanggungjawabannya juga nanti. Oh, ada ya? Ada. Tapi pernah dengar kabar ada yang gitu? Enggak ya bro ya. Nggak ada ya. Semua Saya taat nggak ngurusin LSBU lain bro. semua taat regulasi ya. Iya, harus taat Oke, regulasi. Oke. Berarti SBU ini terbit itu berarti ada alurnya cukup panjang ya dari Panjang, tim peninjauan tim LSBU-nya ya, Ya, berarti. ya. Berarti tim peninjau itu adalah dari LSBU sendiri ya, Iya. bukan dari PU atau apapun Bukan, itu ya bukan. di luar. Berarti dari tim peninjau ke asesor baru ke tim komtek. Jadi cukup panjang di si alurnya ya. Mungkin Kak Jo ada yang mau ditanya tentang Tapi- perpanjangan Enggak sih, bukan ke perpanjangan kalau gue mau nanyanya. apa? Pak, permohonan baru nih. Permohonan baru. Oke. Ini yang sangat saya penasaran ini, Bro Febri. Ya. Kalau keluarga yang mau buat, tapi dia nggak punya berkas, gimana tuh? Itu kan di satu sisi pekerjaan, di satu sisi ini keluarga, itu gimana caranya? Ya. Jadi kita kan setiap personil itu ada yang menandatangani yang namanya ketidakberpihakan tadi, Iya, imparsialitas oke. tadi lah, Imparsialitas. menjaga ketidakberpihakan. Nah itu kita harus tetap
tegakkan bro. Walaupun keluarga. Maupun anak saya nanti kalau dia jadi pengusaha kontraktor, kalau dokumennya nggak lengkap, ya pasti akan saya tolak juga, akan ditolak juga oleh tim tinjauan gitu. Gitu ya. Iya, Emang seharus itu kita menegakkan. harus bro. Iya. Berarti- Karena kalau misalnya Karena pertanggungjawabannya nanti itu di LSBU. Karena LSBU ini akan dimonef juga nanti oleh LPJK, ada laporan juga nanti yang disampaikan kepada LPJK. Nah itu harus dipertanggungjawabkan semuanya. jadi berat ya. Ya. Walaupun anak sendiri tuh nggak Iya. bisa ya. nggak Berarti bisa. teman Nggak bisa, atau Rel. bukan, pokoknya tetap harus sesuai Iya nggak regulasi. bisa. Rel. Tadi rencananya kalau bisa kayak gitu, Mau gue bikin? pengen buat Wah, iya. Nggak biar bisa, bro. kayak bisa nggak nih ya dibantu Iya, ternyata gitu, nggak biar bisa, Rel. terbit lah gitu, dibantu tolong. Pupus harapan Rel. Udah nggak jadi lah kalau gitu. Iya. Kita Ya, lengkapin sebenarnya- dulu berarti Kak. Sebenarnya nggak susah sih bro. Ya lu mau bikin sertifikat ya lu lengkapi dulu persyaratannya. Gimana lu mau masuk di sektor konstruksi sementara legalitas lu nggak ada gitu. Lu nggak punya karyawan, lu nggak punya perusahaan yang paling penting kan gitu. Nggak mungkin Iya, kan? Iya sih, benar sih. Nah, lu nggak punya OSS nih, lu nggak punya akta pendirian dan lain-lain atau peralatan gitu kan nggak mungkin lu tiba-tiba ngajuin gitu tanpa dokumen bisa nggak bro gitu ya? Jelas nggak bisa. Walaupun gue temen lo, nggak bisa juga. Nggak bisa. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Nggak bisa Rel. Udah, Di Rel. luar itu kita Nanti teman, kembali. tapi urusan kerjaan kita Iya, profesional iya, iya. bro. Kalau gitu berarti ntar Ah. kita harus Lengkapi siapin dulu, dulu. kita Iya. Lengkapin syaratnya dulu, semua iya. kita Nah, atur dulu. Betul. Nah, nanti Wah. kalau butuh pendampingan itu kan di webnya tuh ada nomor telepon admin LSBU yang bisa di-chat oleh badan usaha untuk bertanya seputar persyaratan gitu. Fast respon nggak bro? Kita fast respon sih, bro. Fast respon. Harus ya. Harus fast respon. Berarti kita bisa komunikasi ya sama kontak yang di sana Bisa. untuk tanya-tanya terkait Ya, seputar sangat bisa. persyaratan, permohonan baru ataupun perpanjangan dan perubahan. Betul. Sedikit balik ke perpanjangan tadi bro. Nah. Apakah akan sama ritmenya sama permohonan baru? Sama dong. Sama. Sama. Tapi nggak sampai 1 hari juga kan? Iya. Tergantung lu lengkapi dokumen lengkap hari itu lu bayar ya sertifikat lu paling lambat tuh terbitnya di malam atau besoknya gitu. Nah ini kan ceritanya perpanjangan ya bro. Hmm. Apakah ada kemungkinan untuk data yang tidak lengkap lagi? Ya ada. Contohnya apa? Karena saat proses perpanjangan ini lu mengupdate data termutakhir yang paling baru. Contoh SPTJM, lu ngajuin 3 tahun yang lalu. SPTJM apa tuh bro? Oh, sorry. Teman-teman nggak ada yang tahu. Ah, kan? iya. Jadi ada salah satu persyaratan ya, persyaratan administrasi ya di Oke. sana ada SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang Oke. dibuat oleh PJBU. Nah, misalnya 3 tahun yang lalu lu 2022 ngajuin nih SBU permohonan baru. Nah, sekarang habis masa berlaku lu ajuin perpanjangan dengan SPTJM yang lu buat di tahun 2022. Itu Oke. paling simpelnya ya udah pasti permohonan lu ditolak karena data yang lu lampirkan itu bukan data yang termutakhir. Tidak terkini ya. Tidak Nggak terkini. terbaru. Yang paling penting itu pastikan datanya termutakhir. Terus satu lagi, nah ini yang paling penting juga nih terkait perpanjangan. Pastikan badan usaha lu itu udah mengupload atau menginput ya peralatan di SIMPK, Sistem Informasi Manajemen Peralatan Konstruksi. Jadi lu sudah harus mendaftarkan peralatan lu di SIMPK. Dan selanjutnya yang paling menjadi isu dan topik penting ya sekarang ini ya Apa tuh? terkait SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Nah, Berarti itu wajib banget ya wajib. untuk SMAP ya. SMAP juga harus mereka sudah penuhi. Karena kita mengingat untuk SMAP itu kualifikasi kecil ya, itu kan 3 tahun ya masa pemenuhannya. Sementara masa berlaku SBU ini 3 tahun ya, otomatis pas perpanjangan untuk kualifikasi kecil lu udah harus wajib penuhi nih SMAP nih. Entah itu Oke. nanti dengan sertifikat Atau sertifikat ISO atau dengan dokumen penerapan sistem manajemen anti penyuapan atau lampiran klarifikasi dari Pancek. Nah, jadi KPK itu ada buat aplikasi yang namanya Pancek Panduan Cegah Korupsi. oke. Nanti lu bisa upload di sana. Nah, nanti ada lembar klarifikasi yang bisa lu upload sebagai bukti pemenuhan lu sudah menjalankan sistem manajemen anti penyuapan itu, bro. Berarti nggak melulu harus sertifikat ISO kan? Enggak. Enggak ya? Ya, jadi ada 3 pilihan tadi. Oke. Tapi cukup menarik ya emang Ya. perjalanan SBU ini ya. Iya, Oke. panjang juga ya ternyata. Nah ini kan berarti sekarang musim-musim perpanjangan ya Rele? Iya, lagi Bener masanya nggak? perpanjangan. Musim perpanjangan Musim dan perpanjangan. pengenaan sanksi pembekuan kepada badan usaha yang belum memenuhi SMAP dan masa berlaku TKK-nya habis. Oh. Ya, jadi ada Kalau banyak yang nih. SIMPK tadi bro, semuanya udah ngelakuin.
Harusnya ya bro ya, semua badan usaha itu tuh sudah harus memenuhi yang namanya peralatan yang tercatat di SIMPK. Karena banyak di awal itu badan usaha itu mengajukan permohonan itu menggunakan untuk pemenuhan peralatan ya, itu menggunakan surat pernyataan komitmen pemenuhan peralatan. Oh, dia Dan masa berkomitmen. pemenuhannya itu juga sangat singkat. Berapa dia? 30 hari sejak diterbitkan SBU-nya. Berarti sebelum 30 hari kita harus ini dulu Kak ke Ya, SMPK-nya supaya bisa melakukan perpanjangan atau Iya, sebelum perpanjangan. Harus punya alat bro. harus punya alat. Kecil harus Kecil punya alat. juga harus punya alat. Gimana bro? Kalau nggak punya alat gimana? Iya. Ya lu gimana mau menjalankan kegiatan konstruksi kalau lu nggak punya alat, Jo? Nggak, misalnya gue gini nih, gue orang baru, orang awam, ah. punya perusahaan kecil, Ya. mau buat SBU kecil, yang nggak susah-susah lah, misalnya kayak bangun rumah gitu misalnya, Oke. kayak BG developer lah. 01 ya, Ya konstruksi gedung hunian ya. betul, itu kan nggak terlalu ini. Nah kan alat gue bisa sewa bro, nggak mesti punya sendiri kan. Iya, kalau sewa bisa. Ya tetap lu kalau mau sewa alat, sewa ke penyewa alat yang sudah mencatatkan alatnya ke SIMPK itu. Oh boleh ya. Iya, jadi boleh. pemenuhan peralatan itu bisa dengan milik sendiri atau dengan perjanjian sewa. Oke. Nah, jadi kalau lu mau sewa alat lu, pastikan lu nyewa ke penyewa alat ini yang sudah mencatatkan alatnya ke SIMPK. Gitu. Ya karena kalau misalnya perusahaan kecil baru mulai startup gitu Rel, Iya, terus harus belum beli punya kan alat. ekskavator gitu. Enggak. Lu bangkrut untuk dong. kualifikasi kecil, nih gue kasih bocoran ya, kualifikasi kecil. Itu kan ada di Permen 8 relaksasi ya. Oke. Jadi bisa dipenuhi peralatan itu dengan handycam atau video camcorder. Oke. Oh. Jadi nggak harus alat berat gitu ya, Nggak tergantung harus. kita ambil SBU apa nih. Ya. Jadi kalau untuk kualifikasi kecil itu di Permen 8 relaksasi itu ada diberikan kemudahan lah ya. Jadi bisa dipenuhi dengan namanya video camcorder atau dengan generator set, mungkin kan itu harganya murah ya. Genset ya. Genset ya. Tapi jangan genset pop ice ya. Yang gimana? Oh yang kecil ya. Kamu harus genset yang gede ya. Iya. Nah, tadi Gitu. udah kita nanya-nanya soal SMPK nih ya. Mm-mm. Lanjut nih SMAP. SMAP kan tadi katanya ada sertifikat ISO sama dokumen penerapan SMAP. Untuk dapetin dokumen SMAP itu ribet gak sih Kak? Maksudnya harus ada berkas-berkas kah atau apa gitu, atau ikut pelatihan lagi, uji atau gimana? Ya, jadi kalau untuk dokumen itu ada pelatihannya sih. Jadi saya pernah lihat brosur dari P3GSM tuh sering ngadain ya di provinsi. Mungkin koreksi kalau saya salah, itu pelatihan terkait penyusunan dokumen sistem manajemen anti penyuapan. Ada. Nah, itu nanti bisa tuh badan usaha diundang untuk mengikuti pelatihan itu. Jadi badan usaha itu harus sudah bisa membuat dokumen sistem manajemen anti penyuapan itu sendiri gitu. Oke. Nah, kalau proses buatnya gampang atau susah ya sebenarnya gampang-gampang susah gitu. Kalau si badan usaha ikut pelatihannya dengan benar-benar ikut, terus dia betul-betul memperhatikan dan dia tahu teknik-tekniknya bagaimana, ya saya rasa sih badan usaha nggak punya kesulitan untuk menyusun dokumen. Karena gini, Gimana? dengan sertifikat ISO itu juga nanti lu akan diminta juga tuh dokumen sistem manajemen anti penyuapannya. Contoh nih, lu bikin sertifikat nih keluar gitu. Jadi nanti pas surveillance, jadi yang menerbitkan sertifikat ISO itu LS, lembaga sertifikasinya, itu mempunyai kewajiban untuk melakukan surveillance kepada si pemegang sertifikat, yaitu si badan usaha di sini kan. Nah, jadi nanti pasti yang akan diminta itu mana nih penerapan sistem manajemen anti penyuapannya, mana nih dokumennya. Kalau nggak ada, lo nanti pas di barcode sertifikat lo itu nggak akan terverifikasi gitu. Jadi ujung-ujungnya juga pasti akan diminta dokumen ini. Ya gitu, sobat-sobat PB dimanapun berada, kalau misalnya mau ikut pelatihan SMAP ya, bisa kindly daftar di P3GSM di seluruh platform, mungkin bisa. Ya, mungkin nanti ditampilin brosurnya boleh. Ya, boleh. Nah ini Bro Febri juga kalau misalnya mau ada teman-teman yang nanya-nanya gitu bisa direkomendasiin kita bro. Karena kita ada semua yang mau ikut pelatihan SMAP. Oke. Nanti kita badan usaha juga pasti kita arahkan sih. Iya. Kalau mau bikin dokumen bisa bukan bikin dokumen ya, ikut pelatihan. Iya, pelatihan ikut pelatihan. bagaimana Ikut cara pelatihan. membuat dokumen. Nanti kan buat dokumen mereka sendiri. Ya gitu, nanti kita akan arahkan ke P3GSM. Karena kan ini keharusan ya sekarang ya. Harus wajib. kan? Diwajibkan. Apalagi ini banyak yang udah dibekukan Jo. Oh Badan ya? usaha, ya. Banyak banget.
Ya, jadi sekarang LPJK itu sudah memberlakukan pembekuan atau pengenaan sanksi kepada badan usaha yang belum memenuhi SMAP tadi. Tapi ini hanya untuk kualifikasi besar saja dulu. Oh, belum ke menengah, Ya, belum ke belum kecil. ke menengah dan ke kecil. Nah, nanti itu kan diberlakukan. Jadi jangan tunggu itu diberlakukan baru kita kerasak kerusuk bikin. Jadi mulai dari sekarang tuh udah harus buat dokumen gitu. Iya. Ikuti pelatihan buat dokumen gitu. Tapi gue yakin sih bro, kayaknya kalau misalnya dia sampai ke kecil itu semuanya hancur sih. Pasti banyak banget yang kena. Ya ini sebenarnya seleksi alam, bro. Ya seleksi alam. Iya, tinggal kalau nunggu lu nggak waktu punya kan. kompeten ya udah lu nggak akan bisa eksistensi. Dan itu nggak kalau bisa iya. konsisten di apa ya gitulah. Ya kalau misalnya kita dibekukan nih, bisa banding nggak? Sebentar bro, jadi gini, gue Supaya jelasin. nggak beku gitu loh Iya. badan usaha. Jadi gue jelasin dulu ya mekanismenya. Nah contoh ya, Iya. bentar, contoh kasih case nih. Gue dapat pemberitahuan pembekuan misalnya gitu Rel. Iya, iya. Terus itu karena misalnya gue lupa nih, Hmm. ya nggak. Terus kita banding, jangan dibukuin dulu dong, gue lupa nih kemarin. Gue buat secepatnya. Butuh waktu gitu Butuh loh. waktu. Iya. Oke. Boleh nggak gitu? Gak boleh, karena waktu yang kita berikan juga sudah sangat lama gitu. Agak strict Rel. Iya dong. Agak Harus dong. Kita harus deg-degan ya kalau kayak menegakkan aturan dan regulasi yang berlaku gitu. Jadi gini, mungkin gue jelasin sedikit ya terkait peringatan tertulis ya, lu dapat surat Iya, atau iya, peringatan iya. tertulis. Jadi ada web ketidaksesuaian. Nah, di sana itu akan tayang badan usaha dengan kualifikasi besar yang belum memenuhi sistem manajemen anti penyuapan ini dan TKK yang habis masa berlaku. Nah, ketika badan usaha lu tayang di web ketidaksesuaian itu namanya peringatan tertulis. Oke. Lu diberi waktu 15 hari untuk melakukan pemenuhan sesuai dengan apa yang tidak sesuai itu tadi. Entah itu SMAP atau TKK yang habis masa berlaku. Nah, setelah 15 hari kerja lu tidak melakukan perbaikan, maka LSBU akan melakukan pembekuan terhadap badan usaha yang tidak memenuhi terkait ketidaksesuaian tadi. Buku ini berapa lama bro? Dari peringatan tertulis itu 15 hari kerja lu dikasih kesempatan Oke, untuk perbaikan. melakukan perbaikan. Memenuhi lah. Iya. Setelah Lalu 15 hari kerja lu tidak memenuhi dan melakukan Pembekuan. perubahan, itu LSBU akan membekukan badan usaha lu. sampai Hah? sampai Sampai 15 hari ke depan lu juga belum memenuhi, maka LSBU akan mencabut SBU lu. berarti Dan lu akan Akumulasi- masuk ke dalam daftar hitam tadi, bro. akumulasi sebulan ya. 30 hari. 30 hari kerja. 30 hari kerja. Cukup banyak sih, cukup panjang sih waktu yang Cukup disiapkan panjang. ya. Lumayan lah ya. Dari 15 hari itu bisa siap-siap lah. Bisa. Ya, jadi gini tuh di link ketidaksesuaian itu kan yang baru ditayangkan itu kan untuk kualifikasi besar aja. Mm-mm. Dan sementara waktu pemenuhan yang sudah diberikan kepada kualifikasi besar ini sesuai dengan surat pernyataan komitmen pemenuhan SMAP ini cukup panjang, setahun udah dikasih waktu nih. Nah, lu belum penuhi juga sampai batas 3 tahun nih kalau dia baru proses di tahun 2021 atau 2022. Oke, Udah jadi dikasih gitu dispensasi ya. terlalu lama Lumayan. waktunya. Masa ya lu nggak bisa penuhi dengan waktu selama itu. Harusnya mudah lagi kan. Iya. Nah, oke. Jadi gitu ya sobat PB. Jadi untuk lebih tahunya itu sekarang tentang sertifikasi badan usaha dan sampai ke tips and trick yang hari ini kita bahas gitu. Jadi untuk teman-teman atau sobat PB jangan lupa untuk lakukan perpanjangan SBU-nya gitu. Bagi yang mau habis. Ya, betul, yang sudah mau habis masa Jangan tunggu berlakunya. mati dulu. Jangan tunggu mati, Ya. betul. Nah kalau misalnya yang baru mau buat juga, ayo silakan buat, jangan Betul. takut. Yang mau proses permohonan baru, perpanjangan ataupun perubahan, langsung aja proses, jangan ragu, lengkapi syaratnya dan ikuti tadi regulasi yang ada. Mungkin itu aja kali ya topik kita hari ini, Kak. Ya mungkin itu aja. Oke, bener banget. Jadi terima kasih juga buat kalian Terima kasih. yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada Kak Terima Febri kasih. Ya, sudah sama-sama, datang bro. jauh-jauh Ya. ke sini. Kak Jo juga, kita berdua udah banyak banget dapat tips and trick ya Kak Iya, untuk benar. bikin SBU ini. Oke. Terima kasih Sobat Baby dimanapun berada. Sampai ketemu di video selanjutnya. Episode selanjutnya. Sorry. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jumpa, see you, bye.